Halo semuanya, selamat datang lagi di LG Channel ya. Sekarang kita akan baca kitab lagi dan kita akan melanjutkan seri Tanda dari Akhir Dunia. Dan judul kita hari ini adalah Melakukan Kehendak Bapa. Oke. Tadi kemarin kita belajar orang yang bijak. Orang yang bijak itu dia mengerti. Orang yang bijak ya, udah cukup ya. Teman-teman kalau di HP misalnya ya cukup lah ya. Nah nih adalah kita kalau wise itu dia yang punya wisdom, itu keep yang sudah diajarkan atau perintahnya ini kan, ketetapan ini, perintah atau ketetapan ini sama aja, atau hukum ini cepat ini sama aja, itu perintah yang bilang kok. Dan ini kita akan jadi wise kalau kita keep atau keep commandments atau commandment ya, tapi kita nggak mau ngomongin dulu. Nah, kita sesuai janji kita akan belajar wise lagi, wise itu apa, dan tentu saja kita akan copy ini ke tempat yang satunya. Oke, mantap. Jadi yang dari kemarin, wise itu the fear of the Lord atau takut akan Tuhan, karena mereka kalau punya wisdom, punya hikmat, mereka harus fear dulu, harus takut akan Tuhan. Tapi juga mereka mengasihi, dan di selanjutnya juga mereka itu keep commandments atau keep status. Dan mereka ini artinya mereka juga mengkeep atau memelihara perintah, yaitu perintah bahwa kamu harus mengasihi Tuhanmu juga ya. Itu ingat itu ya. Oke. Jadi kita akan lihat sekarang dulu. Kita akan lihat Matius. Kita akan lihat Matius 7 ayat yang ke-22. Artinya 2. Oke. Oke ya, mungkin ayat 21 bisa ya. Oke. Atau 20 malah. Oh enggak, 21 aja. Oke, 21 dulu, lalu sampai 22, enggak, sampai 23, 24, oke, sampai 22 aja. Oke, jadi Matius ayat pertama kita, Matius 1 ayat 22. Oke. Jadi, oh iya, enggak, ayat 24 aja deh. Ya, habis tak pikir-pikir, mendingan 24 aja. 24 dulu. Karena jembatannya kurang. Ya, kita akan cari lagi wise itu seperti apa. Dan di ayat 24 ini ada wise juga. Orang wise. Kita akan baca sampai 27. Mungkin 28. Oke, 27 aja. Oke, jadi ini ceritanya langsung aja ya. Jadi siapapun yang mendengar suaraku, mendengar perintahku, ya, mendengar perintahku atau suaraku, siapa yang mendengar suaraku atau apa yang aku bilang dan melakukannya. Ini pertama,
siapapun, aduh kok hilang, malah hilang gimana, ayatnya salah ya? Apa ayatnya hilang? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Oke, jadi siapapun yang mendengar dan melakukan perintahnya ini ya, melakukan perintah firmannya Tuhan Yesus, itu seperti aku yang membangun, dan itu akan, orang itu seperti orang yang bijak, membangun, orang yang bijak membangun, yang mana dia membangun dia punya rumah di atas batu. Oke, jadi siapapun yang mendengar dan melakukannya, dia seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Kalau kita baca 26 di sini, bahwa siapapun yang mendengar mendengarkan perkataanku, tapi tidak melakukannya, do them not, jadi nggak melakukan. Mungkin ini harus semuanya, dan itu dia seperti orang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Oke, jadi ini ada orang ininya, kita kasih aja ya, yang kayak ini, dan kita dapat perbedaannya dari sih bawahnya itu apa, garis bawah. Jadi dari ayat 24 dan ayat 26 di sini ada dua orang, dan di sini ada yang mendengar dan melakukan, itu seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu, dan satunya mendengar tapi tidak melakukan, itu seperti orang yang bodoh, dan itu seperti orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Jadi itulah yang perbedaannya, itu satunya mendengar dan melakukan, satunya mendengar tidak melakukan, satunya bodoh, satunya tidak, satunya membangun rumahnya di atas batu, dan satunya membangun rumahnya di atas pasir. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada lanjutannya, yaitu di ayat 25 dan 27. Pertama, orang yang membangun rumahnya di atas batu, yaitu orang bijak, atau orang yang mendengar dan melakukannya saat ada hujan dan badai dan banjir, dan itu semua terkena dan itu semua kena ke atau beat pada ini semua yang aku kasih
tebal ini itu mengenai ke house atau rumahnya ini, dan rumahnya itu ya ada kata-katanya di sini, dan rumahnya itu fell not atau tidak jatuh, yang mana itu berfondasi, yang mana itu berfondasi batu, fondasinya batu. Lalu kalau kita lihat di sini, kalau orang yang mendengar dan melakukan, tidak melakukan, sorry, kalau orang yang bodoh atau orang yang mendengar dan melakukan, itu dia yang membangun rumahnya di atas pasir saat angin turun, badai turun. Angin maksudnya kalau urutan di sini angin turun, banjir turun, banjir naik. Ya maksudnya banjir naik ya. Banjir datang dan angin meniup. Itu ya kalau bahasa Indonesia. Lalu dia kena ke rumahnya dan rumahnya jatuh, dan jatuhnya itu di sini dibilang great. Jatuhnya bagus sekali. Nah, sekarang teman-teman bisa pasti langsung kepikiran sama video pertama dari LGW channel, tapi nggak apa-apa aja pikir itu, tapi nggak usah dimasukin ke sini dulu ya. Lalu karena kita yang mau kita ambil adalah yaitu orangnya ini, atau orang yang mendengar dan melakukan ini adalah seperti orang yang bijak. Jadi kita bisa ambil walau orang yang bijak ini dia mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan yang menfirmankan. Jadi bisa aja orang yang mendengar dan tidak melakukan itu luarnya itu dia dibilang orang bijak dari keturunan orang bijak, tapi sebenarnya dia orang bodoh. Nah, itu yang ngerti ya teman-teman. Nah, nanti sekarang kita bisa gabungin dulu, dapat dulu nanti jadi kalau orang yang ini, pokoknya orang yang bijak ini dia mendengar dan melakukan, dan kita lihat apakah mendengar itu cukup. Mendengar itu cukup, dan kalau mendengarnya itu kita lihat di Yesaya 1 ayat 10 bahwa bukan ini ayat apa yang bilang bahwa mendengar itu tidak cukup ya. Coba ya, ini salah apa enggak ya. John 4 ayat 43. Salah. 83. Salah ini. 43. John 8. Nah, gitu. John 8 ayat 43. Jadi kalau kamu tidak mengerti apa yang aku bilang, itu karena kamu tidak mendengar suara atau firmanku. Artinya kalau kita dengar aja nggak cukup, kita juga harus mengerti. Atau ada yang bilang janganlah suara itu masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Nah, understand, jadi harus understand, gak cuma
harus mengerti dulu, baru harus, nah itu cukup mengerti. Maksudnya mendengar itu nggak cukup, tapi harus mengerti juga. Tapi mengerti itu juga nggak cukup, tapi apa, melakukan juga. Jadi hear atau mendengar, lalu habis itu tahap selanjutnya adalah kita understand atau mengerti. Lalu sekarang tahap selanjutnya adalah do atau melakukan. Ya, itu kita tetap seperti ya kayak gini ya. Kita bikin gitu. Ya, mantap. Nanti enggak. Udah, deh. Itu ya. Jadi itu adalah urutannya. Mari kita gabungkan. Wise itu dia wise, itu dia takut akan Tuhan, dan dia juga memelihara perintah atau memelihara status atau ketetapan, dan dia juga mendengar, jadi dia juga hear. Tuh, kenapa nih? Hear, lalu understand, dan lalu dia juga do apa? Dia hear dan understand dan do the word. Oke. Dan mungkin ada teman-teman yang bertanya, dan kemudian ada teman-teman yang bertanya, kenapa aku masuk ke di situ. Kita akan masuk ke situ dulu, dan itu adalah ayat terakhir kita. Nah, ini dah sempit nih. Di ayatnya adalah tadi, itu di Matius. Teman tadi kita berapa ayat? Ayo berapa? Ayo ayat yang ke 22 ya. Ayat 22 dan ya. Jadi di sini aku cepet aja. Ini paling panjang itu sampai 20 ya. Jadi kita langsung cepet aja. Jadi banyak orang yang bilang Tuhan atau Tuhan itu Tuhan Yesus, maksudnya Tuhan Yesus, dan dia sudah bilang, aku sudah mengusir iblis, aku sudah dan di sini ya, bukan ayat ini ternyata yang catat. Matius 7 ayat yang ayat 21, ayat sebelumnya. Jadi bukan satu pun orang yang bilang nama Tuhan, atau yang tadi di ayat selanjutnya ayat 22 dan ayat 22 itu mengusir iblis dan melakukan dengan namanya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yaitu 1 Korintus 8 ayat 6, kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan itu semua tidak akan
masuk kerajaan surga. Dan tapi yang akan masuk kerajaan surga itu adalah yang melakukan kehendaknya Bapa. Itulah yang masuk kerajaan surga. Itulah yang masuk kerajaan surga. Dan jadi inilah, jadi kalau kita mau masuk kerajaan surga itu adalah ini, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu teman-teman bisa baca sendiri ini ya, ayatnya Matius, karena nanti Pak Jom jelasin satu-satu sampai 40. Oke, nanti aku bikin apa ya, videonya atau shortnya biar aku bisa baca ini. Ini panjang sekali, akhirnya aku bisa baca itu kayak tapi 5 menit ya, aku bacanya 5 menit itu bisa ya, video aja lah ya. Jadi di sini semuanya ini teman-teman bisa di atas link ini, di atas link ini aku akan bikin videonya, aku baca semua ceritanya. Tapi di sini intinya adalah bahwa kehendaknya Bapa, kehendak adalah bahwa kita itu harus mati. Bahwa kalau kita mati itu nggak apa-apa, karena itu kehendak Bapa. Di mau apapun, mau ada masalah apapun, mau kita gimana, kalau itu kehendak Bapa kita akan lakukan aja. Walaupun di sini memang Yesus mau, Tuhan Bapak kalau bisa lepaskan aku dari cawan ini. Cawan itu di hati itu, cawan itu adalah harus, kalau dia tuh harus disalib, karena di sehabis itu di ayat terakhirnya itu bahwa dia ditangkap oleh muridnya sendiri. Lalu itu dia, teman-teman tahu lah itu ceritanya, dan lalu dia disalib. Dan jadi itulah teman-teman, jadi kehendak Bapa itu seperti itu. Jadi kehendak Bapa itu nggak harus yang baik, karena Tuhan Yesus kasih kita teladan kalau dia juga mati. Jadi kita itu jadi pikul salib itu maksudnya kita harus dianiaya juga, sama seperti Yesus Kristus. Walaupun kita juga mungkin tidak akan mati atau kita akan merasakan mati juga, tapi ingat, akhirnya atau upahnya adalah kehidupan kekal. Janganlah pilih yang hidup sementara tetapi mati selama-lamanya. Oke, jadi terima kasih semuanya sudah menonton video ini, dan listen terus bersama-sama dengan orang yang satu frekuensi, dan listen bersama-sama, listen pribadi atau sendiri bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tanpa tuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.